Oke guys, kembali lagi ya di video kita kali ini. Kita akan bahas mengenai apa sih itu garis tangan ya. Nah, mungkin teman-teman sedikit asing ya kata dari garis tangan ya. Mungkin lebih sedikit familiar dengan kata garis lurus yang menyinggung. Nah, itu adalah garis tangan ya. Jadi, yuk kita cari tahu apa sih itu garis tangan lingkaran. Nah, garis tangan lingkaran adalah garis lurus yang menyinggung lingkaran di satu titik tertentu, di mana titik tertentu itu disebut titik singgung. Nah, bisa ya, ngerti ya? Jadi garis tangan lingkaran itu ibaratnya AB ini, ruas garis AB ini disebut garis tangan. Kenapa? Dia garis yang menyinggung terhadap lingkaran gitu ya. Di mana menyinggungnya? Di sini titik P gini ya. Nah, gitu ya. Jadi garis tangan adalah garis yang menyinggung sesuatu gitu ya. Kalau terhadap lingkaran ya berarti menyinggung lingkaran gitu ya. Dimana O itu adalah titik pusat dan AB merupakan garis tangan, P adalah titik singgung. Nah, di sini nih yang teman-teman harus tahu ya. Garis tangan ya pasti menyinggung, misalkan garis tangan lingkaran nih, pasti dia menyinggung lingkaran. Nah, titik singgungnya itu akan tegak lurus dengan garis tangannya terhadap jari-jarinya. Jadi kan titik singgungnya itu berada pada lingkaran. Berarti sama aja kalau kita menarik garis dari titik singgungnya itu ke titik pusat, itu kan sama aja jari-jari. Nah, ternyata kalau dia garis singgung terhadap lingkaran dan mempunyai titik singgung di situ, dia akan tegak lurus dengan jari-jari si lingkaran, gitu ya. Makanya di sini ada siku-siku, gitu. Jadi OP di sini OP ya, OP akan tegak lurus dengan AB, gitu. Bisa ya? Nah, sekarang kita akan belajar basic skillnya dulu guys ya. Tadi kan kita udah tahu tuh secara garis besar garis tangan tuh ternyata adalah suatu garis yang mana dia bersinggungan terhadap lingkaran ya. Misalkan kalau garis tangan lingkaran ya, berarti dia menyinggung lingkaran. Nah, sekarang kita harus tahu dulu basic skill dari garis tangan itu apa sih sebenarnya. Nah, teman-teman wajib tahu bagaimana sih cara mencari jarak antara titik ke garis gitu ya. Pak, itu kan belum dipelajari ya. Mungkin ya, atau saya kurang ingat juga ya, apa kalian sudah pernah pelajari atau belum ya di SMP mungkin ya. Nah, garis tangan itu basic skillnya itu dari sini gitu ya guys ya. Jadi kayak kita tuh menentukan apa namanya, jarak antara titik ke garis, itu basic skillnya kita gitu ya. Nah, biasanya di materi garis tangan ini yang jadi pertanyaan adalah kita disuruh menentukan persamaan lingkaran dari sebuah ruas, jika diketahui sebuah ruas garis yang bersinggungan dengan lingkaran dan juga titik pusatnya. Nah, gimana caranya mencari persamaan jika cuma kita tahu nih titik pusat dan satu buah persamaan garis yang menyinggung lingkarannya itu? Gimana caranya? Nah, yuk kita simak yuk. Nah, kalau teman-teman mencari suatu jarak ya, berarti kita akan mencari kayak jalan terpendek ya enggak sih? Panjang terpendeknya enggak sih? Nah, biasanya kita mencari jarak yang terpendek terhadap suatu objeknya itu pasti dia akan tegak lurus gitu ya. Contohnya si titik ini ya. Nah, gimana jaraknya? Ya berarti dari sini ke sini ini pasti tegak lurus. Kan nggak mungkin kita ngambilnya di sini atau di sini ya. Karena kan pasti lebih jauh dong, ya kan? Nah, di sini ya, dia akan tegak lurus, guys. Jadi asumsikanlah di sini misalkan titik O ya, di sini titik P gitu ya. Nah, di sini titik di sini. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, gimana caranya kita mencari panjang OP. Lihat, kalau misalkan nanti di sini saya tambahkan sebuah lingkaran ya guys ya, lingkaran seperti ini, dimana pusatnya itu di 0 ya, dia menyinggung titik P-nya gitu ya. Ini agak kurang bagus nih lingkarannya nih, karena agak susah gambarnya. Oke, di sini, nah seperti ini ya, asumsikan seperti ini deh. Nah, gimana kita mencari panjang O ke P? Itu kan sama aja kita mencari jari-jari dari sebuah lingkaran. Ingat, kalau kita membuat sebuah persamaan lingkaran, kita wajib tahu jari-jari dan titik pusatnya. Di sini sudah dikasih titik pusatnya, berarti tinggal kita mencari jari-jarinya. Bagaimana? Nah, kita wajib tahu koordinat P-nya dulu. Nah, ini basic skill dasar ya yang teman-teman tahu ya. Gimana teman-teman bisa mencari ya titik di sini nih? Kalau dikasih tahu garis dan satu titik pusatnya. Oke, bisa. Bentar Pak, saya lagi ngawang. Oke. Jadi saya kasih clue gini. Kita tahu apa?
di sini itu mereka perpotongannya tegak lurus nih, ya, tegak lurus. Artinya bahwa ya, misalkan kita perpanjang garis OP ini ya, ruas garis OP ini kita perpanjang seperti ini, kita panjangkan. Berarti misalkan ini adalah garis X dikurangi 1 ya. Ini sebutlah garis G misalkan di sini, ini garis L ya. Berarti kita mencari P itu kan sama aja kita mencari perpotongan antara garis G dan garis L. Ya enggak? Ya kan? Nah, apa yang terjadi dengan gradiennya? Nah, ini basic skill juga nih, gradien nih. Lihat, kalau dua buah garis ya saling tegak lurus, apa akibatnya dengan gradiennya? Ya, perkalian gradiennya itu sama dengan negatif 1. Nah, masih ingat ya mencari gradien ya gimana ya di persamaan garis seperti ini. Nah, kita biasa familiar dengan bentuk yang seperti AX tambah B tambah C sama dengan 0 ya. Tapi kita juga tahu kan pasti ada bentuk yang ini nih, persamaan linear yang seperti ini. Nah, cara mencari gradiennya gimana? Sama ya. Kalau ini sudah kelihatan nih, ini di depan koefisien X itu adalah sebuah gradiennya. Sementara kalau bentuknya seperti ini gimana? Tinggal kita ubah aja dalam bentuk Y sama dengan. Oke, berarti step pertama ya, kalau disuruh mencari persamaan lingkaran jika diketahui titik pusat dan satu persamaan garis adalah kita menentukan dulu apa? Gradien garisnya. Ya, kita tentukan dulu gradien garisnya. Garis mana? Garis ini ya. Nah, gradien garis ini berapa? Kita buat dulu X dikurangi 1 sama dengan 0. Buat Y sama dengan, berarti Y nya pindah ke kanan ya. Jadi Y sama dengan X dikurangi 1. Gini. Nah, berarti gradiennya berapa di sini guys? Iya, 1 di sini ya. Berarti M, ini sebutlah M1 ya, M1 dengan 1. Nah, karena garis G dengan garis L itu saling tegak lurus, berarti syarat ini berlaku gitu ya. Berarti M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. M1 nya berapa? Oh, M1 nya 1. Berarti dikali M2 sama dengan itu 1. Berarti M2 nya berapa? Negatif 1. Oh, kita akan tahu atau kita sudah tahu bahwa gradien garis L itu adalah negatif 1. Nah, dapat ya, nangkap cluenya ya. Nah, kalau kita udah tahu gradien dan tahu satu titik, kita bisa pakai apa? Iya, kita bisa pakai rumus mencari persamaan garis jika diketahui satu gradien dan satu titik ya. Gimana tuh rumusnya? Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. Nah, X1 Y1 nya apa? Ini koordinat di sini. Karena kan kita mau mencari persamaan garis ini, kita tahu gradien garis ini, garis si L nih. Ya, tahu. Kita tahu juga titik yang berada di garis L yaitu 1,6 ya, tinggal kita masukin aja Y dikurangi 6 sama dengan negatif 1 dikali X dikurangi 1 gitu ya. Y dikurangi 6 sama dengan negatif X tambah 1. Berarti Y sama dengan berapa nih? Kalau dibuat Y sama dengan negatif X ditambah 7. Ya, ini adalah persamaan garis L. Oke, bisa ya. Jadi kita pertama tentukan dulu gradien garisnya, si garis ini. Kalau sudah dapat gradien garisnya, kemudian kita tinggal mencari persamaan garis si yang melewati titik pusat ini, atau kita kalau perpanjang ini sebutlah garis L gitu ya. Nah, gimana cara mencari tadi mencari titik P di sini atau titik singgungnya? Gimana? Iya, kita melakukan sebuah apa? Kalau misalkan ada dua buah garis nih saling berpotongan, mencari titik potong di sini kita menggunakan cara apa? Iya, kita menggunakan cara eliminasi ataupun substitusi. Nah, teman-teman bisa mencari tuh pakai apa? Mau pakai eliminasi boleh atau substitusi boleh. Nah, tinggal kita eliminasi dan substitusi saja persamaan garis L dan persamaan garis G. Oke, kita buat ya. Berarti X dikurangi sama dengan 1 garis G yang ini ya. Yang bawahnya apa? X yang di depan deh. X ditambah Y sama dengan 7. Kita tambahkan, mau hilangkan X-nya Y-nya boleh. Berarti 2X sama dengan 8. X sama dengan berapa? Iya, 4. Masukkan 4 di sini, salah satu persamaan di sini ya. Jadi masukkan sini X-nya 4, berarti 4 dikurangi Y sama dengan 1. Berarti di sini berapa? 3 sama dengan Y. Nah, berarti kita sudah mendapatkan koordinat titik potongnya. Berapa? 4,3. Ini adalah koordinat titik P. Gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat titik P-nya, udah dapat nih 4,3 ya. Di sini 4,3. Gampang dong kita mencari panjang OP. Ingat basic skill apa yang kita pakai? Iya, mencari jarak dari dua titik gitu ya. Apa kemarin rumusnya, Pak? Lupa saya. Ya, ini kan R ya, berarti kan sama aja R ya. Berarti R sama dengan akar
Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambah X2 dikurangi X1 kita kuadratkan gitu ya. Nah, berarti R sama dengan apa nih? Iya, X1 Y1 nya apa Pak? Misalkan 1,6 ya, ini pusatnya 1,6, P nya ini ya berarti kan. Nah misalkan yang jadi X1 Y1 ini Pak, terus yang jadi X2 Y2 ini. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti tinggal kita masukin aja. Y2 nya berapa? Oh, Y2 nya 3 dikurangi 6 ya, dikuadratkan ditambah X2 nya berapa? X2 nya adalah 4 dikurangi 1 kita kuadratkan gini ya. Nah jadinya gimana nih? R sama dengan akar 3 dikurangi 6 berapa? Ya 3, negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 4 dikurangi 1 3 dikuadratkan 9 juga. Berarti R itu sama dengan akar 18. Nah kita sudah tahu nih R nya. Gimana kita mencari bersama lingkarannya? Gampang, kita sudah tahu apa? Pusatnya ya, pusatnya 1,6. Berarti tinggal kita menggunakan rumus yang mana? Bentuk umum yang mana? Y dikurang A ya. Atau gini deh, yang saya ulangi ya. Berarti R kuadrat sama dengan X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan gitu ya. Berarti R kuadratnya berapa tadi? Ini kan R nih, R kuadratnya berarti 18 sama dengan X A nya berapa? 1 ya tadi kan, 1,6 kan. 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 6 kuadrat. Jadi kalau ditanya apa bersama lingkarannya? Bersama lingkarannya adalah ini gitu. Jadi ini kayak beberapa basic skill digabung jadi satu ya. Jadi kan kalau secara logika aja, gimana sih kita mau mencari jarak antara titik O ke titik ke ruas garis G ini ya? Gimana cara mencarinya? Nah, kita langkah pertama kita cari dulu gradien si G-nya nih. Ya, gradien garis G-nya. Kita tahu bahwa garis tangan itu akan tegak lurus dengan jari-jari lingkarannya. Ya, garis tangan itu pasti bersinggungan dengan lingkaran. Berarti garisnya itu pasti akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Mencari jarak dari titik pusat ke titik singgung itu sama aja kita mencari jari-jari. Berarti kita sama aja atau kita udah tahu bahwa mereka itu saling tegak lurus nanti. Garis OP dengan garis G itu saling tegak lurus. Kita gunakan konsep gradien, dimana kalau kedua garis saling tegak lurus, gradiennya akan berlaku perkaliannya mereka negatif 1 ya hasilnya ya. Nah kalau udah dapat gradiennya gimana? Tinggal kita mencari persamaan garis. Jika kita udah tahu satu titik dan satu gradien menggunakan rumus ini bisa ya. Nah kalau udah tahu garisnya tuh yang mewakili si OP ini apa nih garisnya? Oh garis yang ini. Ya udah kita mencari perpotongan garis OP. Kalau kita perpanjang namanya garis L ke garis G gimana? Kita lakukan eliminasi dan substitusi ya. Caranya seperti ini. Nanti dapatlah titik P. Oh kalau dapat titik P tinggal kita cari dengan menggunakan basic skill mencari jarak dari dua titik. Oke, ini basic skill sih. Sebenarnya nanti ada cara yang gampangnya, ada cara rumusnya mencari R itu gimana sih kalau misalkan dikasih tahu, oh ini titik pusatnya, oh ini persamaan garisnya itu menyinggung lingkaran. Gimana cara mencari R-nya? Itu ada cara cepatnya ya. Cuma ini basic skillnya dari sini, gitu. Bisa ya? Bisa memahami ya?